Enggak. Kenapa? Saya bisa melihat ada orang yang konglomerat, teman-teman saya, bapaknya kaya raya, tapi kehidupan rumah tangga nggak harmonis. Teman saya jatuh kepada narkoba. Apa itu yang kita namakan bahagia? Sekarang dia di penjara. Saya nggak perlu sebut namanya siapa seperti itu, tapi itulah. Gitu. Ada saya melihat di dekat rumah saya di kampung, ada Pak Haji, punya istri, punya anak ada 7, gitu. Tapi baik-baik aja, rukun-rukun aja. Di situ saya bingung gitu loh. Di situ saya belajar. Artinya apa sih kebahagiaan itu? Apakah artinya sukses itu orang yang kita sering lihat? Oh namanya adalah Bill Gates, oh namanya adalah Warren Buffett, oh kan di Indonesia namanya Sandiaga Uno, oh namanya sukses itu harus punya usaha ini, begitu dan sebagainya. Tidak. Teman-teman, kalau teman-teman melakukan sesuatu, apapun, even itu menurut teman-teman itu adalah sekecil-kecilnya, tapi kalau teman-teman menjalankan itu dengan penuh sukacita, dengan penuh keikhlasan, dan memberikan kebermanfaatan kepada orang lain, itu adalah sebuah kesuksesan. Itu yang saya coba terapkan dalam diri saya. Artinya apa? Saya senang berbicara seperti ini. Dibayar dan dibayar, bagi saya sama senangnya. Karena kuncinya bukan di situ. Kuncinya bagi saya kebahagiaan itu pada saat saya besok nanti di Twitter, atau mungkin ada yang telepon, ada yang email saya, aduh Mas Adrian, thank you banget dengan ini segala macam, saya menjadi orang yang lebih disiplin lagi, saya sekarang menjadi lebih soleh lagi, saya menjadi lebih hormat lagi kepada orang tua saya karena pernah ketemu sama saya atau apapun lah gitu. Itu kenikmatan yang tidak tiara bagi saya. Makanya saya selalu sangat menyambut baik untuk pas ada undang-undang seperti ini, termasuk dari IPO juga mengundang, saya selalu menyambut baik kalau memang waktunya tidak bentrok. Alhamdulillah. Terus tadi saya cerita saya punya anak 2. Saya punya anak 2, yang pertama sudah 13 tahun. Yang kedua usianya baru 10 bulan. Saya tunggu 12 tahun untuk bisa punya anak lagi. Ini semua merupakan keajaiban. Kenapa keajaiban? Saya menggunakan, bukan saya, istri saya maksudnya itu menggunakan KB, ya, spiral. Yang konon kata dokter, spiral itu merupakan alat kontrasepsi yang paling aman, yang nggak terlalu banyak dampak atau efek sampingnya. Ternyata setelah lepas 5 tahun, saya nggak dikaruniai anak juga. Tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8, akhirnya kita penasaran, kita cek. Saya juga dicek, ya kan? Tapi ternyata alhamdulillah saya baik-baik aja. Istri saya ternyata ada permasalahan, ada kelengketan di saluran telurnya sehingga harus dibalon. Wah, ada segala macam deh. Treatment ini, treatment itu. Kita coba namanya inseminasi, ya nggak hamil juga, nggak berhasil juga. Terus saya udah coba herbal, udah kesana sini, nggak hamil juga. Terus kemudian akhirnya tambah lagi. Tahun 2012 saya dapat cobaan itu pula, kan? Sebelumnya padahal udah ngeluarin uang untuk coba bayi tabung. Wah, sempat kita senang. Kenapa? Karena berhasil. Tapi ternyata Allah uji lagi. Sudah 7 minggu, kita udah bersuka cita, udah nunggu 11 tahun, ternyata keguguran lagi. Masya Allah gitu. Dia bilang, ya Allah nih apa sih rencananya? Kenapa kok kayaknya kita sering kayak di jet coaster begini, sempat udah senang tapi kehantam lagi, sempat udah punya ini, tiba-tiba begini lagi. Aduh apa? Sampai akhirnya setelah kejadian itu, ya umum ya, orang pada saat dia jatuh, orang pada saat dia kayak kehilangan sesuatu, kita mencari kepada sesuatu yang pasti ada. Apa? Tuhan. Ya. Saya akhirnya mendekat ke masjid. Saya tinggal di Bintaro Jaya sektor 9, itu ada Masjid Raya Bintaro Jaya. Saya nggak kenal siapa-siapa. Ya alhamdulillah saya bilang tadi, saya sejak kecil memang lahir dalam keadaan Islam, tapi saya memang nggak banyak mendapatkan pelajaran agama. Tapi ibu saya, bapak saya selalu mengajarkan kebaikan. Jadi dulu saya pikir ya apapun agama kita yang mengajarkan kebaikan, insya Allah kita tetap harus toleransi. Itu pun juga yang saya yakini sekarang. Tapi tetap pada saat kita akhirnya di sini jatuh, saya akhirnya berdekatan dengan agama. Saya dulu sholat juga, tapi artinya sholat saya seringkali nggak pernah menjadi prioritas. Ya, kalau sempat saya sholat, kalau seringkali udah mepet ke waktu sholat berikutnya, karena tidak merasa sebagai bagian yang penting gitu. Tahu itu harus, tapi tadi karena nggak tahu esensinya, akhirnya kita ya sholat nggak sholat, kira-kira seperti itu. Sama dalam kehidupan kita. Kenapa sih saya konsisten bisa punya badan tadi seperti teman-teman lihat? Oh, atletis fitnessnya seminggu 5 kali, 3-5 kali. Saya orang lain pada makan gorengan, saya nggak, dan sebagainya. Kenapa? Karena saya tahu betapa nikmatnya sehat.
betapa dahsyatnya punya kesehatan. Itu anugerah luar biasa. Jadi bagi saya sangat mudah untuk nggak makan gorengan, untuk nggak makan santan, untuk nggak makan mentega, nggak makan minyak-minyakan. Kecil bagi saya. Kenapa? Karena saya tahu selain masih banyak juga makanan yang bisa dikonsumsi, karena saya tahu manfaatnya untuk saya bisa punya kesehatan apa. Saya bisa punya kekayaan, saya bisa punya aset, tapi kalau saya nggak punya kesehatan, apapun tuh nggak ada artinya. Jadi bagi saya kekayaan terbesar adalah memang kesehatan itu. Nah, balik lagi teman-teman, sampai akhirnya saya berpikir gitu bahwa saya nggak bisa begini. Dan juga pada saat saya jatuh itu, saya nggak punya kontrak, lagi ada kontrak sinetron, nggak ada sama sekali. Jadi bayangkan, udah kehilangan aset waktu itu, kalau dikalkulasi ya, mohon maaf, saya sampaikan itu kurang lebih 700 juta. Itu besar sekali. 700 juta itu termasuk apa teman-teman? Ini mohon maaf, bukan maksud saya ya. Saya sudah sekitar 7 tahun terakhir itu, saya ngumpulin uang untuk saya pengen bisa pergi ke Tanah Suci. Saya kepengen banget naik haji dulu gitu kan. Tapi kan mau nunggu yang reguler itu bisa 15-an tahun. Saya kepengennya yang ONH Plus. ONH Plus itu dulu harganya 8.500 US dollar. Jadi kalau saya habis dapat honor dan sebagainya 2 juta, 1 juta, saya langsung tukerin ke dolar. Dapat 100 dolar, dulu kan 10 ribuan gitu ya, dapat 100. Saya simpan di amplop. Nanti dapat ini minggu depan, dapat lagi 1 dolar, saya masukin. Saya nggak punya bank, saya nggak punya, maksudnya tabungan dolar nggak punya sama sekali. 1 juta cuma jadi selembar kan kalau pakai US dollar. Jadi cuma simpen di amplop aja. Alhamdulillah semua itu sampai udah terkumpul 15.700. 7 tahun hilang semua, diambil sama yang pas kejadian itu. Saya tetap masih ada tabungan beberapa. Nah, disitulah saya akhirnya benar-benar saya sampai ke titik paling bawah dan saya bilang sama Allah, saya memang masih ada sisa-sisanya, tapi hanya untuk kehidupan saya mungkin cuma 1 tahun, 2 tahun saya udah gak ada lagi. Tapi saya pernah mendengar kalau kita berjuang di jalan Allah untuk kebaikan, Allah akan lipat gandakan. Itu saya pernah dengar itu. Tapi jujur pada saat itu juga nggak yakin. Tapi pada saat kita udah nggak punya apa-apa, apalagi yang kita bisa dijadikan pegangan? Akhirnya apa? Ya udah, apa yang saya miliki itu, saya akhirnya datang ke travel. Saya bilang saya mau berangkat haji. Saya nggak tahu kapan, pokoknya nih saya daftar dulu. Jadi akhirnya dengan sisa-sisa yang saya masih punya, saya kumpul-kumpulin, saya daftar haji dulu. Alhamdulillah saya dapat, jadi 2013 saya daftar, mestinya saya dapat 2017. Terus akhirnya saya mendekat kepada Allah dan lain sebagainya, saya belajar agama dan lain sebagainya. Sampai akhirnya tahun lalu setelah saya sholat maghrib, tiba-tiba saya ditelepon oleh Tour and Travel, ditanya, Pak Adrian bisa berangkat haji nggak? Hah? Saya kan baru daftar, nanti kan dapat jatahnya baru 4 tahun lagi. Enggak Pak, ini ada yang batal, kita cari ada orang mau berangkat, coba seperti itu. Kapan saya berangkat? Lusa Pak. Hah? Lusa? Gitu. Saya sedang punya kontrak di Net TV yang nggak bisa digantikan. Saya harus artinya harus harus tayang setiap hari, ya kan? Ini gimana komitmen? Kembali lagi, pada saat saya sudah yakin bahwa saya dipanggil sama Tuhan dan saya di situ kembalikan lagi kepada Tuhan, saya langsung telepon direksinya, saya mohon maaf, saya mau pamit karena saya mau berangkat haji. Loh, nanti siaran gimana? Saya mohon maaf, ini menurut panggilan. Saya udah bilang, saya mungkin kena penalti, saya nanti diputus kontrak atau dan sebagainya. Saya udah, akhirnya saya berangkat. Ternyata pas saya pulang, saya pikir udah diganti orang, benar, tapi ternyata itu hanya sementara. Saya pulang bukannya saya dipecat, saya diperpanjang lagi 2 tahun ke depan. Alhamdulillah. Jadi ya insya Allah selama 2 tahun ke depan minimal dapur di rumah masih bisa ada asap-asapnya dikit lah gitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin itu sih teman-teman, pada saat kita punya satu keyakinan yang luar biasa, kita punya kemantapan dalam hati kita untuk kita melangkah, bergerak dan sebagainya, asal harus punya tujuan. Kita melakukan sesuatu seringkali tanpa tujuan, sama seperti orang mau naik taksi tapi nggak bilang ke abang taksi kita mau kemana gitu, ya kan nggak akan nyampe ke situ. Begitu juga saya punya tujuan, saya pengen sehat. Kenapa saya jaga makan dan sebagainya? Karena saya kepengen saya nanti pas tua saya bisa sehat walafiat, nggak nyusahin anak saya. Karena yang namanya hidup sehat juga memang nikmat pada saat itu. Tapi kalau kita diberikan umur panjang tapi kita sakit-sakitan kan tentu nggak nikmat. Udah uangnya habis, nyusahin orang lain pula gitu. Itu sih
kenapa saya akhirnya menjadi pembicara saat ini di bidang kesehatan, kemudian juga di bidang investasi. Mungkin nanti di event lain saya akan coba lebih share kepada teman-teman tips-tips, kemudian bagaimana strategi teman-teman di usia muda di kepala 20-an, bagaimana teman-teman bisa punya uang bukan hanya ratusan juta tapi miliaran. Saya akan kasih tips dan triknya, dan itu pasti bisa. Kenapa? Iya, boleh tepuk tangan, boleh gitu. Enggak, ini bukan mengada-ngada. Kita berangkat dari keadaan kita sekarang. Kita bukan orang kaya dan lain sebagainya, tapi saya punya pengalamannya, saya punya formulanya, dan itu saya akan bagi, saya akan buka-bukaan kepada teman-teman, karena bagi saya kekayaan itu akan lebih terasa nikmat apabila kita juga bisa ikut mengayakan orang. Contoh sederhana, saya sama adik saya misalnya berbeda, tapi pada saat saya hanya bisa menikmati jalan-jalan ke Bali sendirian, terus saya tahu adik saya, istrinya, segala macam hidupan susah, nggak enak rasanya. Tapi bagaimana pada saat saya bisa ajak dia, saya bisa ajak mungkin guru saya bisa ajak teman saya bisa ajak orang tua saya, disitulah kenikmatan hidup kita. Kesuksesan bagi saya adalah bagaimana kalau kita melakukan segala hal itu yang sesuai dengan apa yang kita sukai, yang kita cintai, dan memberikan kebermanfaatan untuk orang lain. Sedikit saya ada memberikan satu bonus buat teman-teman. Ini bukan kata-kata saya, tapi berdasarkan dari pengalaman hidup saya yang sangat berharga selama 37 menjelang 38 ini. Mudah-mudahan dalam video singkat hanya 2 menit, teman-teman tolong menyimak, insya Allah akan menjadi manfaat untuk kita semua. Halo, selamat pagi. Selamat datang di Indonesia Morning Show. Saya sangat mencintai profesi saya sebagai presenter televisi. Profesi ini memungkinkan saya untuk mempelajari banyak hal. Saya menjadi melek akan berita yang terjadi tidak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri. Saya setiap harinya menambah teman-teman baru, para narasumber yang hadir di studio, di mana saya mewawancara mereka, sehingga akhirnya saya menjadi lebih bisa mempelajari banyak profesi, termasuk juga pandangan-pandangan dari orang yang berbeda setiap harinya. Luar biasa. Dan saya juga berharap saya menjadi seseorang yang sukses, tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Nah, bagaimana caranya untuk saya bisa mencapai itu? Saya coba merangkum segala hal yang sudah saya pelajari selama ini menjadi sebuah kata, liberty. 5 ber, 1 T. Ber yang pertama adalah berniat. Awali segala sesuatu dengan niat. Niat yang baik, harapannya hasilnya akan baik pula. Kemudian yang kedua adalah berilmu. Saya berilmu kepada siapa saja. Di sekitar kita banyak loh sebenarnya hal-hal yang bisa kita pelajari. Yang terpenting kita mau lebih peka untuk melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Kemudian yang ketiga adalah berubah. Kita harus menjadi sosok yang mudah untuk beradaptasi dengan segala hal perubahan yang terjadi di sekitar kita. Nah, untuk itu kita harus melakukan yang namanya evaluasi. Segala hal yang kurang baik, kita tingkatkan. Mana yang sudah baik, bisa kita pertahankan. Kemudian jangan pernah lupa untuk berdoa. Kita tahu, sehebat-hebat manusia, ada yang lebih hebat kan? Kemudian bersyukur. Syukuri apa yang ada. Kita jangan berfokus kepada apa yang belum kita miliki, tapi fokuslah pada apa yang sudah kita miliki. Yang terakhir setelah 5 ber, 1 T, tindakan. Mimpi, cita-cita kita untuk sukses tidak akan pernah bisa kita raih kalau kita tidak mengambil tindakan. Action. Kapan waktu yang paling tepat untuk mengambil tindakan? Bukan besok, bukan minggu depan, tapi saat ini juga. Untuk mencapai tangga kesuksesan, saya coba membangun kedekatan dengan 3 hal. Yang pertama, dekat dengan kesehatan. Saya suka sekali dengan segala hal yang berbau sehat. Saya menjalin aktivitas hidup sehat, saya rajin berolahraga, makan makanan yang sehat, saya berusaha juga tidur yang cukup dan berkualitas, saya bergaul dengan orang-orang yang memiliki pola pikir yang sehat, yang positif, yang bisa saling menginspirasi untuk kita bisa menjalani aktivitas yang baik sehari-harinya. Kemudian kedekatan yang kedua, saya jalin dengan keluarga saya. Mereka inilah sosok yang menjadi penyemangat saya setiap hari, yang menjadi alasan saya untuk berada di sini, di tempat ini. Kemudian yang ketiga, bangun kedekatan dengan Tuhan. Kita harus tahu, tujuan dari kita ada di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepadanya. Oke, seru sekali hari ini sudah 90 menit. Quotes dari saya mengenai kesuksesan,
Sukses itu adalah suatu tindakan yang kita lakukan yang lebih baik dari yang sebelumnya, yang memberikan manfaat tidak hanya untuk diri kita sendiri, melainkan juga untuk orang lain. Ingat, berfokus kepada proses untuk Anda mencapai hasilnya, bukan pada apa yang menjadi hasilnya. Hidup ini adalah untuk berbagi. Oke, kita nggak lama, waktu kita sekitar 45 menit ya, karena teman-teman ada yang dari luar kota harus balik lagi ya. Saya akan tunjukkan ya simplifikasi ya agar kita bisa sukses di usia muda. Istilah saya simplification for success and happiness ya. Bisa kaya, bahagia mudah-mudahan ya, dan seterusnya. Jadi ada 6 prinsip dasarnya ya, yang saya sampaikan di awal ini. Jadi ini fundamental. Kalau Anda nggak paham satu yang pertama ini, lama suksesnya. Kalimatnya simpel banget, tapi menentukan. Apa itu? Anda tidak harus memahami everything untuk mulai something. Anda mau buka restoran Padang, kalau harus ngerti masaknya, ngerti tentang tokonya, restorannya, kelamaan. Betul? Ngerti tentang SDM-nya, kelamaan. Anda tidak harus berpikir ya, harus menguasai semuanya. Anda tidak harus memahami everything untuk mulai something. Cukup cari, bukan how, tapi cari who. Ya. Bagaimana? Bukan bagaimana, siapa. Kalau kita misalnya buka restoran Padang, kita belajar masak rendang, masak gulai ayam, ya, belajarnya 6 bulan, 12 bulan. Orang 12 bulan sudah 2 cabang. Kita masih belajar bikin rendang. Dan kalau kita 12 bulan belajar bikin rendang, pasti kita kalah sama orang yang sudah jualan rendang selama 10 tahun. Betul? Pasti kalah. Nah, jadi jangan berpikir how, tapi berpikirnya who. Cepat langsung. Gado-gado, udah. Siapa yang jago bikin gado-gado, jadikan partner. Kalau nggak jadiin karyawan, simple. Atau lebih simpel lagi, jadiin istri. Oh, cepat sudah ya. Otomatis sudah. Nah, mikirnya itu who, ya, bukan how. Dibalik aja W-nya. Terus, Anda tidak harus didukung everyone untuk jadi someone. Kalau didukung sama semua orang, alhamdulillah. Kalau nggak pun nggak masalah, jalan aja. Begitu sukses, Anda akan didukung oleh banyak orang. Betul? Kadang-kadang nunggu ideal semuanya, tetangga dukung, teman dukung, susah. Apalagi Anda carry, keluarga carry, oh pasti nggak dianggap orang. Ya, udah jalan aja. Penting orang tua setuju, ya, pasangan setuju, udah jalan aja. Nah, tidak harus didukung everyone untuk jadi someone. Kadang-kadang kita berpikir dimaki orang akhirnya stop, dipuji orang akhirnya stop. Itu lemah iman menurut saya. Ada orang pas lagi beramal, dipuji, dia seneng. Pas dimaki, dia surut. Itu berarti amal tergantung pujian orang lain, kata-kata orang lain. Ngapain coba? Mau dia puji, mau dia maki, mau dia diamin, biarin aja. Nggak penting menurut saya. Dan saya kalau juga dijelekin orang juga ya alhamdulillah. Dijelekin misalnya kan ya alhamdulillah, dia tahu cuma itu doang ya enggak? Dia nggak tahu kejelekan kita yang lainnya. Ya? Jadi dijelekin orang pun ya alhamdulillah. Alhamdulillah cuma satu dia taunya ya. Itu terus yang diulik-ulik sama dia. Nah, jika Anda ingin menguasai everything, malah Anda jadinya nothing. Anda mau buka restoran Padang tadi, Anda kuasai bikin gulai ayamnya, bikin rendangnya, oke? Manajemen tokonya, mengelola karyawannya, ya. Kalau Anda berusaha menguasai everything, malah jadinya nothing, nggak kemana-mana. Ya, jadi cukup kuasai itu 1 atau 2 hal saja. Anthony Robbins, trainer terbaik di dunia, mengatakan kalau Anda pengen hebat, Anda kuasai 1 hal saja, maksimum 2 hal, cukup. Nggak usah semua hal. Ya, 1 or 2 thing, bukan everything. Ya, kalau berusaha everything jadinya nothing. Makanya kisah Superman itu kan bohong aja semuanya. Bisa semua kan? Makanya Superman juga sekarang nggak laku lagi sudah filmnya. Coba lihat. Orang lebih suka Iron Man, lebih suka Spider-Man karena masuk akal, biasa aja gitu. Kalau dia tuh melek dikit matanya langsung jadi api gitu kan. Hembus dikit langsung jadi topahan gitu kan. Nah, ininya bisa ngangkat pesawat gitu kan. Jadi wah, muluk-muluk semuanya gitu kan. Nah, nggak ada yang everything gitu, nggak ada yang Superman. Ya, cukup 1 hal atau 2 hal saja. Ya, Spider-Man cuma bisa pakai jala doang, ya, jaring gitu. Ya. Iron Man cuma pakai baju besinya aja. Nah, itu lebih masuk akal, orang bisa terima. Nah, ini prinsipnya dalam bisnis juga sama. Kita lanjut, 3 hal berikutnya. Ya, nah ini juga ini kelakuan orang muda. Kenapa orang muda sulit suksesnya? Karena apa? Tidak disiplin, gagal mengelola waktu. Oke, kalau Anda gagal mengelola waktu, saya sama tim sering marah kalau soal kayak ginian. Anda kalau gagal mengelola waktu, Anda akan gagal mengelola apapun. Karena tidak satupun aspek yang terlepas dari waktu. Betul? Makanya Tuhan bersumpah demi waktu. Nggak ada namanya demi rupiah, nggak ada. Mau rupiah sama dolar aja kalah, ya kan? Nah, jadi demi waktu, demi masa. Ya.
Silahkan difoto. Sambil foto gini sayanya. Foto ininya. Terus, nah ini juga ya. Selalu orang ngomong ya, kita sering dengar, wah nggak ada waktu Mas Eko, nggak ada waktu, betul? Bikin buku nggak ada waktu, ngelola bisnis nggak ada waktu katanya. Padahal ada waktu. Kapan itu Anda mesti bangun lebih awal? Mas Adrian itu bangun tiap harinya jam 3.15, saya setengah 4, beda tipis lah. Mentok-mentok jam 4 saya bangun. Ya. Nah Anda kalau pengen sukses ya, hal-hal penting itu Anda lakukan setengah jam sebelum subuh dan setengah jam setelah subuh. Itu golden time. Setengah jam sebelumnya dan setengah jam setelahnya. Itu golden time. Saya belajar sama teman-teman yang Nasrani, ya, mereka juga masa-masa itu disebut apa? Saat teduh, betul? Masa teduh. Jadi waktu-waktu tahajud dalam Islam itu mereka menyebutnya sebagai saat teduh, masa teduh. Teman-teman yang Hindu, ada yang Hindu di sini? Ada? Ya, nah itu juga mereka bangun pagi seperti itu, mereka berdoa kebaikan, ya, itu dianjurkan juga bangun lebih awal, lebih pagi, agar cakra mahkotanya naik. Nah, cakra mahkota ini bikin tuh ya kata-kata kita didengarkan orang. Dan tahajud juga ilmunya sama. Kalau kita tahajud, kata-kata kita didengarkan orang, diberatkan kata-kata kita. Nah, kalau Anda misalnya pengen nulis, ngelola bisnis, ngitung-ngitung, ya, katakanlah nggak ada waktu, lakukan di situ. Setengah jam sebelum subuh dan setengah jam setelah subuh. Itu golden time. Waktu-waktu istimewa. Oke, makanya pantang disuruh tidur kita. Pantang disuruh tidur. Kalau tidur nggak baik buat kesehatan. Sel darah putih dan macam-macam ya sampai ke mata itu nggak bagus. Harus bergerak. Makanya Umar itu ya begitu selesai sholat subuh dia langsung pergi ke Juruf, ke gunungnya, ke bukitnya ngurusin ladang-ladangnya. Itu Umar. Ya, kalau dia beramal itu di awal sebelum subuh. Sholat subuh action. Makanya habis sholat subuh tidak ada sholat penutup, langsung action. Betul? Itu kita dianjurkan untuk bergerak. Kalau sholat lain ada penutupnya, ada penutupnya, ada penutupnya. Itu tidak ada. Ya, asar dengan subuh itu tidak ada. Nah, agar kita langsung action. Jadi kalau Anda terbiasa, menariknya ya, kalau Anda terbiasa bangun lebih awal, Anda akan bisa dan terbiasa dengan kebiasaan-kebiasaan baik lainnya. Jadi dia ini besok muncul turunan kebiasaan yang lainnya. Gitu. Bagi yang muslim akhirnya rajin sedekah pagi, rajin subuh berjamaah dan seterusnya. Ya. Terus akhirnya apa? Coba bayangkan orang mulai beraktivitas jam 8 pagi, kita setengah 4 pagi. Kita curi start 3 jam, 4 jam. Betul? Jadi itu, bikin buku jadi, bikin bisnis jadi, ya, bikin anak juga jadi itu jam segitu malam. Ya, itu golden time itu. Jadi yang selalu gagal bikin anak di situ jamnya, ya, setengah jam sebelum subuh dan setengah jam ya setelah subuh ya. Nanti prakteknya jangan sekarang ya, ini asar ini ya, mau di mana prakteknya ini, oke? Dan kalau nasib terburuk menimpa Anda, jangan-jangan itu malah memunculkan potensi terbaik Anda. Jadi terburuk bisa jadi terbaik. Saya bertekad untuk sukses benar-benar ya ketika ayah saya meninggal. Saat itu saya berpikir terburuk, ternyata itu adalah terbaik. Ya, kayak Mas Adrian tadi, ya, bagaimana Allah juga mencuci hartanya semua. Terburuk saat itu, kayaknya gitu. Ternyata terbaik, akhirnya back to Allah, lebih dekat lagi. Ya, sholatnya lebih on time, ya, lebih semuanya beda jadinya. Ya, jadi kadang-kadang kata kita buruk itu bisa jadi terbaik. Perlu waktu kadang-kadang 10 tahun, 12 tahun untuk paham. Ibu saya tuh dulu ya ngaji tuh terbata-bata, hampir-hampir nggak bisa. Ya, begitu suami meninggal, baru mulai belajar lagi Al-Quran dan semuanya. Akhirnya sekarang bisa baca dengan sangat-sangat baik. Bahkan imam ngomong apa dia bisa ngerti terjemahannya. Ya, jadi dengan kata lain meninggal suaminya itu bisa jadi baik menurut Allah. Kita nggak tahu. Ya, makanya kalau saya tuh misal kayak kemarin mau ketemu Richard Branson, alhamdulillah berhasil. Tapi saya bilang andai kata nggak pun nggak apa-apa, Allah terserah aja. Mana yang baik dah. Erdogan, mari gitu juga, kita usahakan biar ketemu Erdogan. Tahu nggak ketemu, terserah aja. Pokoknya mana aja yang baik menurut Allah. Bisa jadi abis ketemu jadinya sombong sayanya, bisa jadi. Atau Indonesia ya, ketemu Turki, Erdogan lihat saya, wah orang Indonesia kok kecil-kecil gitu ya. Akhirnya persepsinya buruk gitu terhadap Indonesia gitu ya. Nah, nggak bagus juga. Ya, nah jadi nggak ketemu tuh bagus aja. Ya, kalau kita sudah ikhtiarkan, nggak jadi, berarti itu terbaik sudah. Itu aja. Kecuali ente belum ikhtiar. Ya, wah ketinggalan pesawat, kenapa? Ketiduran, nah itu nggak terbaik gitu, ente kurang ikhtiar. Udah ikhtiar sungguh-sungguh, macet juga tertinggal, ya sudah berarti terbaik. Ya, saya pernah waktu itu ya, pesawat akhirnya delay, itu ternyata apa? Erupsi saya kan mau ke Solo, ternyata erupsi di Jogja waktu itu. Kalau saya lewat mungkin kena itu. Ya, karena yang lain kena waktu itu, kita enggak, berarti delaynya baik. Ya, nah jadi terburuk bisa jadi, jangan-jangan itu adalah yang terbaik bagi Anda. Memunculkan potensi terbaik. Lanjut. Kabar buruk tentu ada, salah satunya ini, ternyata yang PHK itu 43.000, ini September saja loh. September saja loh ya, bukan seluruhnya.
Ya, dan ini meningkat dari angka sebelumnya. Jadi sejak Januari sampai sekarang tuh dia meningkat terus. September ini 43.000. Ya. Kabar buruk selalu ada, PHK, pemutusan hubungan kerja, ya. Oh, kalau kita dipecat ya tenang aja, ambil aja positifnya. Mungkin kesempatan buka usaha, betul? Dan kalau terjadi something yang nggak enak, itu diubah gerakannya. Diubah apa? Gerakannya. Anda ditolak sama calon mertua misalnya, Anda langsung bergerak, yes. Beda nggak rasanya? Beda. Oh tapi kan aneh Pak, enggak aneh. Waktu di depan dia jangan kayak gitu, pas luar dikit gitu ya, di taman, udah. Begitu bergerak, perasaan yang muncul berbeda, betul? Motion is emotion. Oke, nggak percaya? Coba sekarang ya, angkat tangan kirinya, dorong temannya sebelah kiri, ya, dengan syarat cewek sama cewek, cowok sama cowok, ya. Kalau beda jangan, ya. Dorong, ya, dorong coba, dorong terus, dorong. Oke, bilang, bangun woi, bilang. Oke, balas lagi, dorong sebelah sini, dorong. Lebih kencang coba, ya. Bilang, sudah bangun woi. Oke. Begitu bergerak, perasaan beda. Motion is emotion. Gerakan mempengaruhi perasaan. Jadi kalau lagi nggak enak tuh ganti geraknya. Ya. Kita lagi bete, ajak senyum aja. Nanti perasaan terganti itu di dalamnya. Idealnya gini, dari dalam keluar. Kita senang muncul keluar. Bisa dibalik. Dan itu lebih menyehatkan ternyata. Kita lagi bete gitu, kesel gitu, cuaca panas gitu. Dipaksa aja senyum. Beda. Ya, jadi fisik itu istilah itu fisiologi, bukan psikologi ya, fisiologi. Misalnya, begitu Anda sujud, perasaan apa yang muncul? Perasaan kehambaan. Maka kalau ikut training ESQ dipaksa sujud itu, kita nggak suka pun dipaksa sujud, agar muncul perasaan kehambaan. Jadi gerakan itu pengaruh. Terus apa lagi? Pakaian. Anda pakai baju jas kayak gini, pasti munculnya semangat. Gitu. Coba pakai baju tentara, oh pasti perasaan itu gagah. Baju koko, langsung soleh kayaknya baik gitu ya. Nah. Ya kan? Iya, lo benar. Pakai kaos dengan jeans, beda? Beda. Langsung pakai lagi sepatu skate itu, gaya jalannya sudah beda. Memang benar. Mas Opik bilang dia sengaja pakai baju gitu ya untuk jaga dirinya. Nah, jadi ngomong lebih teratur, lebih terjaga. Dia bilang saya nggak soleh beneran, tapi itu cara saya menjaga diri saya. Itu saya setuju. Jadi gerakan, pakaian, ya. Terus juga warna pakaian pengaruh. Ya, lagi bete, lagi kesel, ya. Kita orang muda gampang galau gitu ya. Diubah pakaiannya. Warna yang terang, merah, oranye itu bikin semangat. Ya, kalau biru jadi netral, putih itu juga jadi seperti itu, hitam apalagi. Ya, nah jadi sesekali ganti aja, bisa. Apalagi ganti belah rambut. Orang tuh yang mukanya suram-suram terus selalu saya bilang ganti belah rambutnya saya bilang. Kalau kiri kanan, kanan kiriin. Ya, kalau nggak ke belakangin. Ya. Ada orang 20 tahun rambutnya belah tengah terus gitu ya. Kemarin saya bilang udah ganti saya bilang. Saya kalau ketemu harus diganti saya bilang. Nah, udah diganti sama dia. Ya, itu juga diajarkan oleh Robert Kiyosaki. Jadi kalau Robert Kiyosaki ya, timnya mau masuk gitu ya, calon tim mau masuk, dia bilang, potong kumismu, dia bilang. Loh kenapa Pak? Apa kaitannya? Saya mau kerja sini? Enggak potong. Mau nggak orang itu berubah dari kebiasaan rata-rata? Ya, itu nggak nyaman bagi orang tertentu. Saya aja belah rambut tuh ganti-ganti terus tuh. Kiri kanan, tengah, ya, kadang rebah, kadang berdiri semuanya gitu. Kita ganti semuanya. Ya, rambut sendiri terserah saya. Ya. Nah, jadi andai kata ada kabar buruk pun diganti, respon kita bisa pilih. Jangan mau tergantung oleh keadaan, gitu. Kita bisa pilih respon kita. Oke? Nah, kita lihat misalnya laki-laki sikapnya, lihat. Next satu lagi. Ya, pria itu mesti berani 3 hal. Mesti siap 3 hal. Siap putus hubungan kerja, siap putus cinta, ya. Siap juga putus tali rem gitu ya. Kalau mobilnya ngadat, motornya ngadat gitu ya. Nah, ini bercanda. Jadi pria itu mesti siap 3 hal dan mesti berani 3 hal. Kita lihat. Ini yang materi saya, berani merantau, berani melamar, berani berbisnis. Itu baru laki-laki. Kalau nggak pakai ro aja sih. Kalau nggak konde, terserah mau mana. Ya, mesti berani merantau, melamar, berbisnis. Ini biang rezeki semua ini. Ditolak ya nggak masalah, lamar lagi tuh. Tolak, lamar lagi. Nanti calon mertuanya nanya, kamu ini nggak ngerti bahasa apa? Kemarin ditolak, datang lagi. Sekali ditolak, tetap ditolak, datang lagi. Kamu nggak ngerti ya? Ya mana tahu bapak lupa, kan udah tua ya. Datang lagi. Oke? Nah, akhirnya si bapaknya bilang, udah ke-7 kali gitu kan. Ya sebenarnya saya mencari calon menantu yang tangguh, yang gigih, ya. Karena itu putri saya nikahkan dengan tetangga sebelah, ya. Nah, udah keduluan soalnya, ya. Nah, berani ngelamar, karena akhirnya jelas jadinya, ya tuh, tahu bahwa dia udah ada yang punya, ya udah cari orang lain, ya tuh, gitu.
Dan betapa banyak ya saya lihat orang tuh kadang-kadang ya cowoknya nggak cakep, ya cowoknya nggak cakep, tapi istrinya bisa cakep, bisa kaya. Itu sering banget ya testimoni dari istri adalah apa? Karena cowok ini datang terus itu loh, gigih, datang terus, ditolak, datang lagi kan. Akhirnya sudah nikah gitu kan. Jadi juga, beneran, bukan sekali itu. Jadi teman-teman yang kurang ganteng jangan pesimis ya, masih bisa cara, ya masih ada cara. Oke, kita lihat merantau yang pertama. Jadi Imam Syafi'i, jadi di Indonesia itu yang terkenal adalah mazhab Imam Syafi'i. Kalau di dunia kan ada 4 mazhab ya, yang terkenal di Indonesia adalah Imam Syafi'i. Indonesia, Malaysia, Brunei itu Imam Syafi'i ya. Makanya kadang-kadang kalau kita pergi ke Hong Kong kaget cara azannya beda ya, karena iqomahnya itu kayak azan dia, diulang 2 kali. Hayal sholah, hayal sholah, hayal falah, hayal falah gitu, 2 kali dia. Ya, jadi itu mazhab ya. Kalau Imam Maliki lain lagi, sedikit ada perbedaan, gerakan sholat semuanya juga ada perbedaan. Makanya kalau Imam Maliki juga sama anjing nggak masalah, ya. Karena bagi dia yang najis itu kalau air liurnya kena ke bejana minum, kalau yang lain nggak masalah. Makanya ada anjing di mana-mana di sana, gitu. Nah ini ngomong-ngomong sama anjing, ternyata saya kaget luar biasa itu ya. Anjing saja, anjing itu kan katanya najis, katanya haram bagi Muslim, ya. Anjing saja yang kononnya haram itu, kalau sudah ikut training, ternyata anjing itu bisa memberikan sertifikasi halal. Ini beneran. Anjing kalau sudah ikut training bisa memberikan sertifikasi halal. Ada dalilnya? Ada. Al-Maidah 4. Ya, jadi anjing itu, ya, kalau sudah di training dengan syarat sudah training, ya. Kalau belum ikut seminar, belum ikut training belum bisa. Sudah training, ya, terus dijadikan memburu hewan, kelinci, rusa dan seterusnya. Dia buru, maka buruannya halal dimakan. Tapi kalau dia belum di training, belum terlatih, buruan dia tidak halal kita makan. Itu 4 mazhab ngomong hal yang sama. Artinya apa? Anjing saja kalau ikut training naik derajat, betul? Apalagi kita yang lebih ganteng ya. Nah, ini beneran. Itu yang saya omongin ada di Al-Maidah 4, coba cek. Dan itu diterjemahkan sama oleh 4 mazhab. Ya, jadi anjing kalau sudah dilatih itu, tangkapan dia menjadi halal. Gitu. Luar biasa itu. Naik derajat. Nah kalau anjing biasa dia tangkap beda, itu tangkap buat dia. Kalau kita makan itu kita makan bangkai. Kalau dia tadi enggak, yang pertama dia cuma menangkapkan, nah, makanya halal. Oke? Nah Imam Syafi'i mengatakan ini makamnya Masjid Imam Syafi'i di mana makamnya? Ya? Di Madinah atau Palestina? Mesir. Dia lahirnya Palestina, kemudian merantau ke Irak, Madinah, terus meninggal di Mesir. Ya, nah Imam Syafi'i ini dia lebih ketat biasa mazhabnya, ngomongnya juga lumayan keras ya. Jadi 5 manfaat dari merantau. Pertama, menghilangkan kejenuhan kata dia, betul sekali. Dan saya selalu sampaikan bagi mahasiswa Umar Usman ya, kalau anda merantau itu ya, kalau anda tinggal di kota kecil, saya bukan meremehkan kota kecil, saya pun dari kota kecil. Kalau kita dari kota kecil, dari kampung, mohon maaf ya, tanaman sehebat apapun, kalau potnya kecil, nggak bisa apa-apa dia. Benar nggak? Segitu aja deh, potnya kecil. Anda jago internet luar biasa gitu, Anda jago programming misalnya, tapi Anda tinggal di kampung, mau ngapain coba? Tidak ada yang menghargai jasa Anda, betul? Anda jago training, service excellent misalnya, tapi Anda tinggal di desa misalnya, mau ngapain coba? Oke? Nah, jadi kalau sehebat apapun kita, tanaman itu kalau potnya kecil nggak kemana-mana dia. Tapi kalau kita tanaman biasa, dikasih tanaman yang dikasih di halaman yang luas, jadi sesuatu, betul? Rumput sekali itu, jadi potensinya lebih kebuka. Ya, walaupun ada resiko dia keinjak bisa jadi, tapi potensinya sepadan dengan resikonya. Kalau di pot aja nggak kemana-mana. Oh tapi nanti kan kampung kita kasihan masih pot, nanti ada ilmunya. Jadi kalau udah sukses, sudah cukup, bisa jadi kita balik lagi, boleh. Atau kita nggak balik, ilmunya yang balik, boleh. Atau kader kita yang balik, boleh. Bangun lagi. Ya, jangan kalau nggak kota semua jadinya ramai. Ya, jadi bisa kita yang balik, atau ilmu kita yang balik, atau kader kita yang balik. Ya, nah membuang kejenuhan satu, terus mencari bekal hidup. Pak Dahlan Iskan, ya kita tahu semua mantan Menteri BUMN, bosnya Jawa Pos, dia mengatakan dia kan miskin luar biasa, sampai sarungnya aja itu dia lebaran ibunya tuh cuma bisa beliin sarung bekas, ya buat lebaran gitu. Yang mampu dibelikan cuma sarung bekas, miskinnya luar biasa. Nah bagaimana cara dia keluar dari kemiskinan itu? Dia merantau, jadi keluar dari lingkaran kemiskinan. Dia ketemu kampung lain yang tidak miskin, dia merantau ke Kalimantan waktu itu. Makanya istrinya orang Kalimantan, sama kayak saya, istrinya juga orang Kalimantan. Nah, cari bekal hidup, cari ilmu, cari teman, dan belajar tata krama. Karena tiap daerah itu beda-beda ininya, tata kramanya beda-beda. Kalau di Arab Saudi itu, ya
Itu yang sopan itu kalau kita mau minta jalan itu kita pegang kepalanya, itu sopan. Sopan itu. Kalau kita pegang bahu ya, nah dia nggak pegang kepala tuh berarti sopan itu. Kepala kita pegang itu, enak ya tuh, dia jalan gitu ya. Dia mau sholat di depan kepala orang dipegang semua sama dia. Itu sopan. Ya. Biasa pegang kepala ya. Nah, jadi standarnya beda sama kita. Kalau pakai sarung itu kurang ajar menurut mereka. Sarung itu artinya habis junub. Ya, jadi kalau lihat orang Indonesia pakai sarung itu mereka udah ngikik dalam hati gitu ya. Ke masjid habis junub nggak sopan beneran ini orang Indonesia gitu ya. Nah, beneran itu culture mereka seperti itu. Ya, jadi sarung itu di mata mereka itu kurang sopan. Makanya nggak ada di antara mereka yang pakai sarung. Ya. Nah, tapi masih mending lah pakai sarung daripada nggak pakai apa-apa gitu ya. Nah, lanjut. Dan kita lihat juga, ya. Nah, ini kata-kata dari Imam Syafi'i. Jadi manusia akan beroleh derajat yang mulia jika ia meninggalkan tempat asalnya dan mendapatkan tempat barunya, persis seperti emas yang terangkat dari tempat asalnya. Emas itu di tempat aslinya, di tempat asalnya murah, betul? Begitu dipindahin ada harganya. Dipindahin lagi ke kota ada harganya. Masuk pabrik ada lagi harganya. Dimasuk di showroom beda lagi harganya. Ikut pameran beda lagi harganya, betul? Di tempat aslinya, tempat asalnya rendah harganya. Luar biasa tuh kalimat dari Imam Syafi'i. Makanya dia ngomong keras sekali, dia bilang kalau orang tidak merantau itu pasti orang yang malas, dia bilang gitu. Ya, pasti orang yang malas. Jadi harus merantau. Nah, kita sudah di Jakarta, geser. Jakarta Barat, Selatan, Depok, ya, atau Jakut bisa jadi. Bekasi juga boleh, mana-mana aja. Ya, geser. Akan beda perspektifnya, percaya sama saya. Anda begitu pindah tuh cara Anda melihat tuh berbeda. Ya, pasti percaya sama saya. Kalau mau aja coba aja. Ya. Lanjut. Nah, bahkan kita lihat ini sejarah hijrah, sejarah merantau udah ada dari dulu. Hampir semua nabi merantau. Nabi Adam paling jauh merantaunya dari surga bahkan. Ya. Turunnya di mana? India, dekat Nepal. Ya, jauh banget. Jalan lagi ke Mekah jauh banget. Ya, nah Nabi Nuh juga sama ya. Dan seterusnya Nabi Muhammad juga sebelum Madinah dia merantau dulu ke Taif tapi gagal, ditolak di sana. Ya, bahkan orang terkait zaman Nabi itu pernah ke Afrika. Abdurrahman bin Auf gagal di sana, terus ke Taif, baru ke Madinah, baru sukses. Sa'ad bin Abi Waqqas itu merantau ke Madinah, terus Cina. Ya, makanya ada makam Sa'ad bin Abi Waqqas di Guangzhou. Saya pernah ke sana, ke makamnya. Ya. Dan orang jarang tahu juga itu ternyata sahabat Nabi itu yang merantau ke Cina itu 6 orang. Kalau yang ke Rusia itu 20 orang. Jadi Rusia itu nenek moyangnya cenderung banyak yang Islam. Dan itu disampaikan oleh Perdana Menterinya atau Presidennya saya lupa, itu disampaikan pada Din Samsudin. Jadi bilang bahwa Rusia ini sejarahnya Islam sebenarnya. Dia ngomong itu, makanya diresmikan masjid terbesar kan? Barusan itu dari Putin, Erdogan dan satu lagi siapa? Mahmud Abbas. Masa nggak tahu? Perdana Menteri Palestina siapa? Hah? Siapa? Ini pernah ke kota nggak ini ya? Nggak tahu semua. Nggak pernah lihat TV, nggak pernah lihat ini. Siapa? Oke, nanti googling dah ya. Nah itu, ya Rusia seperti itu merantau semuanya. Ya bahkan Isa pun, Isa itu dia pernah merantau ke Mesir. Isa waktu kecil kan diburu, ya. Dalam sejarah Islam, dalam sejarah Kristen sama ya, waktu kecil dia diburu. Nah dia bersama ibunya Maryam, ya itu lari sampai ke Mesir bahkan. Begitu mulai aman baru akhirnya dia balik lagi ke sana. Jadi hampir semuanya pernah merantau. Ya, kita lihat apa saja hikmah dari merantau. Mengasah otak kanan, buka wawasan, mengundang gagasan. Oke? Menambah pertemanan, enggak itu aja. Terus apa lagi? Memompa semangat. Orang kalau merantau lebih sukses karena apa? Semangatnya lebih besar. Itu kata siapa? Pemain bola huruf depannya Z siapa? Zidane. Ya. Pemain bola kebetulan muslim ya. Nah, itu dia bilang, orang merantau itu, orang perantauan itu lebih sukses karena dia lebih semangat. Oke? Pasti itu, benar enggak? Nah, kita dirantau orang gimana mau malas coba? Ya, kalau malas ya kere, enggak ada yang bantuin coba. Kalau di lingkungan sekitar malas pun enggak apa-apa, masih bisa makan sama sini, situ semua masih bisa. Semua masih mau terima kita. Kita melarat pun diterima sama mereka. Betul? Tapi kalau di perantauan enggak bisa udah. Dan ya, ada ayat yang bunyinya dibilang adalah manusia itu diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa agar apa? Saling mengenal. Kalau tidak ada yang merantau, ayat itu tidak bisa dilaksanakan. Betul nggak? Semua diem aja gitu. Gimana antar suku bisa ketemu? Benar nggak? Karena ada yang merantau, akhirnya antar suku itu, antar bangsa itu akhirnya saling mengenal. Ya, itu hikmahnya. Nah, bahkan meningkatkan taraf hidup, memenangkan persaingan. Nah, jadi gini, kadang-kadang ini kita bikin keripik.
keripik singkong di kota kita nggak dihargai. Jadi kita ya nggak dianggap. Tapi begitu kita bawa ke Bekasi, oh beda, orang Bekasi menghargai. Kita bawa ke Jakarta, oh lebih menghargai. Kita bawa ke Singapura, lebih menghargai. Akhirnya kita menang persaingan di sana. Jadi di sini nggak menang, di sini menang. Gitu. Atau sebaliknya, kita di web designer terkenal di Jakarta, karena persaingan yang dahsyat, kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak dianggap. Nah kita mundur dikit, kemana? Mungkin Semarang misalnya. Oh dianggap di sana. Gitu. Ya, jadi kita bisa memenangkan persaingan begitu barangnya kita pindahkan. Ya, itu caranya. Entah diri kita pindah atau barang kita yang pindah. Jadi teman-teman, misalnya barangnya ditolak di sebuah kota, jangan putus asa, cari kota lain. Bumi Allah itu luas, cari negeri yang lain, cari kota yang lain, sampai ada yang menerima. Contoh, Nabi punya barang bagus, namanya apa? Islam, betul? Diterima? Enggak diterima, ditolak oleh pasar. Dia cari kota yang mau terima, betul? Yang gampang terimanya, Madinah, udah situ dulu. Nah, ada yang berhasil, susun kekuatan, baru akhirnya ke semua tempat. Ya, jadi cari tempat yang mau terima produk Anda, jasa Anda, diri Anda. Ya, jangan ngeluh. Lanjut. Ini bukti yang lain ya, bahwa ini kita mungkin faktanya tidak suka, tapi ini beneran terjadi bahwa orang Chinese perantauan, orang Tionghoa perantauan itu lebih sukses. Mereka berasal dari Cina Selatan biasanya, jumlahnya hanya 4%, ya. Berbanding dengan Cina daratan yang 1,2 miliar, tapi jika kekuatan ekonomi mereka digabungkan, jumlahnya bisa 400 miliar dolar. Ya, bahkan kita lihat ya, 60% investasi asing yang ada di Cina daratan dibawa oleh si overseas Chinese. Coba 60% investasi yang masuk itu dibawa oleh berapa persen tadi? 4% tadi. Ya, lihat orang Chinese kalau di tempatnya sendiri nggak jadi apa-apa tuh, dibayar murah dia, betul? Tapi yang dia merantau hebatnya luar biasa. Itulah yang bawa masuk sampai 60% ke dataran Cina. Ya, kita suka atau tidak suka fakta ini terjadi. Ya, belajar, jangan marah, belajar. Oke? Terus ternyata 70% ekonomi ASEAN dikuasai oleh overseas Chinese, orang-orang Tionghoa perantauan. Ya, yang merantau, bukan yang diam-diam saja. Kita lihat contoh yang lain. Ya, tadi Cheng Ho juga kita tahu ya, Chinese perantauan. Orang Minangkabau juga terkenal, ya, suka merantau. Betul? Pokoknya ada persimpangan, ada dia itu. Ya. Bahkan ya kalau dia dagang itu ya, wah itu sulit disaingi. Ya. Bahkan lawan orang Chinese pun dia bisa selalu lebih depan, satu langkah di depan dia. Jadi orang Chinese buka ruko, dia satu langkah di depan buka lapak. Ya, nah, itu orang Padang itu. Banyak akalnya, ya. Nah, jumlahnya di Jakarta cuma 6%, tapi mampu memberikan kontribusi yang besar bagi perekonomian Jakarta. Mereka lah yang awal-awal mengembangkan pusat dagangan seperti Tanah Abang, Senen, Blok M, Jatinegara, Pasar Cipulir. Itu mereka semuanya. Ya. Nah, makanya kalau lagi lebaran tuh ya, balik tuh mereka ke Bukit Tinggi, ke Payakumbuh, ke Sumatera Barat, itu macetnya luar biasa di sana. Di Bukit Tinggi itu kalau lagi lebaran, mending jalan kaki aja. Macetnya luar biasa. Ya, karena bawa mobil semua masing-masing. Mereka juga mudiknya sama-sama, namanya apa? Itu tahu semua. Banyak orang Padang di sini ya. Kalau saya, ibu saya Padang, ya, ayah saya Jawa, Jogja. Oke, istri saya Kalimantan. Tinggalnya lama di Batam, sekarang pindah Jakarta. Maka kalau ditanya orang apa Mas Ipo? Orang apa? Saya bilang orang kaya, alhamdulillah ya. Bercanda ya. Jangan direkam ya. Gak apa-apa, rekam juga boleh ya. Termasuk juga tokoh-tokoh Padang perantauan, Minangkabau perantauan yang menjadi tokoh nasional bahkan internasional. Kita lihat ya, Tan Malaka, Syahrir, Hatta, Nasir, Muhammad Yamin, Agus Salim, Ahmad Khotib Minangkabawi. Siapa ini? Ada yang tahu? Imam pertama di Masjidil Haram yang bukan orang Arab, dialah orangnya. Dia ini akhirnya menjadi guru bagi pendiri NU dan pendiri Muhammadiyah. Jadi pendiri NU, pendiri Muhammadiyah itu gurunya sama, belajar di tempat yang sama di Mekah. Oke? Tapi pas pulang pemahaman berbeda. Jadilah NU, jadilah Muhammadiyah. Ya, nah, nggak apa-apa, apapun nggak masalah ya. Kalau Muslim tuh beda-beda ini. Jadi cara pikir kita itu terhadap kelompok itu, anggap mereka tuh sebagai fokus dakwah. Apa? Jadi kalau NU fokusnya pada culture, Muhammadiyah fokusnya pada pendidikan, gitu. HTI fokusnya pada khilafah, gitu. Kalau nggak kita nggak jadinya, oke? Yang P3, PKS dia fokus pada parlemen, pada politik. Kalau nggak habis juga kita semuanya, gitu. Nah ada lagi misalnya kayak jemaah tabligh fokus pada masjidnya, jadi fokus masing-masing gitu. Jadi nggak ada masalah kalau menurut saya, ya. Yang masalah itu kalau kita nggak bisa nerima ini semua, ya. Kalau back to sunnah ada namanya salafi dan seterusnya. Nah kalau one day kita pengen tahu tentang sunnah, tanya sama mereka, oke? Terus kita pengen tahu, oh gimana nih antara pertemuan budaya ini dengan agama? Kita belajar sama orang NU.
Terus institusinya gimana nih pendidikannya? Oh, belajar sama orang Muhammadiyah. Ya, akhirnya kita punya fokus dakwah masing-masing. Jadi bukan perbedaan kalau menurut saya. Ya, Buya Hamka kita tahu, Buya Hamka ini luar biasa ya. Ini lapang hatinya luar biasa. Jadi penjarakan oleh Soekarno, ya. Tapi akhirnya apa? Dia yang mau nyolatkan untuk Soekarno. Ya, tidak ada dendam, tidak ada perasaan apapun. Sholatkan lagi. Dan dia tidak tanya apapun. Disuruh sholatkan, dia sholatkan aja, nggak masalah. Tidak dia ungkit-ungkit, tidak ini, enggak semuanya. Ya, karena Soekarno pun dalam surat kecilnya dia bilang, kalau aku meninggal nanti, tolong aku disolatkan oleh Buya Hamka. Luar biasa itu, lapang hatinya luar biasa. Ya, lanjut. Nah, ini dalilnya. Jadi merantau itu mengayakan. Nggak mungkin orang merantau nggak kaya, bingung saya. Dalilnya ada. Sesiapa yang merantau di jalan Allah dengan syaratnya itu, sesiapa yang merantau di jalan Allah, maka dia menemukan bumi yang luas dan rezeki yang banyak. Ayat ini bukan hadis loh ini. Dan tidak ada syarat lain. Asalkan dia gigih, asalkan dia pintar, nggak ada. Asalkan dia pintar bergaul, nggak ada. Syaratnya cuma apa? Berhijrah di jalan Allah, cuma itu. Maka kalimatnya. Tidak ada syarat yang lain. Atau tanda bintang di sini. Syarat ketentuan berlaku, nggak ada. Oke? Hijrah karena Allah, langsung dapat nih tempat yang lebih luas dan rezeki yang lebih banyak. Hanya itu. Gigih, pintar, supel nggak ada di sini. Nilai tambah doang ya. Kita suka nambah-nambahin sendiri. Sama kan sedekah itu akan berbalas kalau ikhlas. Padahal saya bilang nggak ikhlas, dibalas saya bilang. Ya, kalau ikhlas ada lagi balasannya. Tapi nggak ikhlas pun dibalas saya bilang. Jangan nambah-nambahin saya bilang. Cek ayatnya saya bilang. Nggak ada asalkan kau ini, asalkan kau nggak ada. Sedekah berbalas sudah langsung. Ya. Nah ini juga sama. Kalau kita merantau karena Allah, langsung dapat ini. Contohnya apa? Mas Ipo, saya pindah dinas. Kemana? Ke Pontianak. Kenapa pindah sana? Ya dinas Mas Ipo. Kenapa dinas? Ya cari nafkah. Kenapa cari nafkah? Kan Allah nyuruh nafkahi keluarga. Ah itu insya Allah karena Allah. Merantau dinas sana. Kenapa Jakarta? Ya kuliah Mas Ipo di Umar Usman. Kenapa kuliah? Ya nuntut ilmu. Ngapain nuntut ilmu? Kan Allah yang suruh nuntut ilmu. Betul? Berarti ada faktor Allahnya itu. Tentunya lebih baik. Ya. Kenapa hijrah sana? Oh kabur dari masalah Mas Ipo. Banyak utang di kota ini. Bukan ini. Makin susah hidupmu. Ya. Ada yang punya utang di sini? Dari wajah-wajahnya kelihatan ini ya. Gak apa-apa, punya utang itu simpel aja ya. Ada kiatnya ya. Pertama apa? Dibayar ya. Cara bayarnya ada dua. Pertama apa? Transfer satu. Kedua temui orangnya. Hanya itu, nggak ada cara lain. Mau dicatat boleh ya. Nah, dua cara aja. Lanjut. Nah, seiring makin kesini ternyata orang itu makin stres ya. Bahkan menurut penelitian sejak tahun 80-an sampai 2009 tingkat stres itu meningkat dari waktu ke waktu 18% sampai 24%. Jadi stres itu meningkat. Terus apa yang terjadi? Kita lihat. Ini ya, yang stresnya saking parahnya melakukan ini. Apa persamaan mereka? Bunuh diri. Terkenal semua nih. Sukses semua nih. Menurut dunia sukses nih. Tapi endingnya bunuh diri semuanya. Ya. Ini siapa? Apa profesinya? Dia itu band ya, punk paling berpengaruh sedunia. Sex Pistol. Pendirinya dia. Mati bunuh diri. Nirvana itu kan besar tuh, hebat tuh. Terinspirasi dari dia. Makanya pengen mati kayak dia juga. Kurt Cobain itu. Kamu bunuh diri sama kayak dia. Ya, bagi mereka yang hebat tuh kayak gitu. Ya. Menurut mereka tuh husnul khotimahnya gitu. Kayak gitu enggak. Ya. Karena mereka udah sukses, sudah semuanya. Udah manggung di sini, manggung di situ. Bagi mereka sudah naik haji itu, udah selesai semuanya. Apalagi coba? Ya, udah akhirnya kayak gitu. Ini baru nih kejadiannya tahun lalu. Marilyn Monroe kita tahu ceritanya seperti apa. Bahkan di suratnya, ya, dia kan fotonya tuh selalu senyum di mana-mana. Saya lihat patungnya di mana-mana selalu senyum. Di Korea saya lihat patungnya senyum, di Amerika patungnya selalu senyum. Ya, padahal apa? Dia ngaku hidupnya tidak bahagia. Bahkan di surat terakhirnya dia bilang, dia curhat, dia bilang apa? Tidak ada laki-laki yang baik-baik yang mau sama aku, kata dia. Ya iyalah ente kayak gitu soalnya ya. Nah ini juga artis Mandarin ya. Ini ceritanya agak aneh. Dia ditolak ya, putus sama pasangan gay-nya. Akhirnya lompat dari hotel, meninggal. Nih terkenal di zamannya. Ini siapa? Perdana Menteri Korea. Itu lompat juga tuh dari tebingnya. Saya pergi ke tebingnya itu, ya seremnya luar biasa, tajam-tajam itu, ada lompat. Gitu. Sampai sekarang tebing itu diawasi karena menjadi tempat bunuh diri bagi orang. Ya akhirnya diawasi. Lanjut.
Nah, gimana caranya biar tidak stres? Saya mengajak teman-teman untuk melihat paradigma ini, ya. CN235, siapa yang bikin? Perusahaan apa yang bikin? IPTN. Kalau namanya sekarang adalah Dirgantara Indonesia. Jadi yang paling ngerti soal CN235 siapa? Ya IPTN. Ya, bukan NASA, bukan Nokia, bukan Apple, betul? Yang paling ngerti adalah ya IPTN. Dirgantara Indonesia. Nah, yang bikin manusia siapa? Siapa yang paling ngerti tentang manusia? Bukan manusia, bukan manusia. Yang bikin manusia, betul? Nah, itu pentingnya kita kenal agama, melek agama. Kita lihat penelitian seperti apa. Seluruh data saya pakai ini ya, pakai riset semuanya, pakai dalil semuanya. Jadi menurut penelitian ya, sebuah kampus dan penelitian yang lain, ternyata orang yang beragama itu lebih bahagia. Penelitian di 150 negara. Anda kalau tidak setuju bikin penelitian tandingan 170 negara atau di 3 planet misalnya ya, nah baru bisa mengalahkan. Kalau nggak percaya aja udah. Terus menurut jurnal Science ya, psikologi Science ya, orang yang tak beragama memiliki percaya diri dan kondisi psikologi yang lebih baik. Penelitian melibatkan 200.000 orang di 11 negara. Penelitian yang lain yang kita lihat ya, menurut Legatum Index ya, orang yang taat beragama memiliki daya tahan terhadap fluktuasi ekonomi. Jadi krisis tetap tenang dia. Krisis tenang dia. Tetap eksis ketika krisis gitu ya. Nah, kemarin saya talk show sama CFO-nya Zalora, kita bahas itu. Jadi krisis itu peluang. Karena apa? Setiap kali krisis, perhatikan baik-baik. Setiap kali krisis selalu lahir miliarder baru. Betul? Selalu itu. Nah, apakah Anda menjadi orang yang mengeluh-ngeluhkannya atau ambil peluang ketika krisis? Karena krisis itu bahasa Mandarinnya Wei Qi. Itu terdiri dari kata Wei Xian dan Qi Hui. Artinya apa? Bahaya dan peluang. Memang ada bahaya di sana, memang ada juga peluang di sana. Tergantung kita mau lihatnya gimana. Ya, tapi bukan berarti juga ngecil-ngecilkan krisis. Enggak. Oh, nggak apa-apa nih, kita aman-aman nih, sehat nih, enggak gitu juga. Ya. Atau malah banding-bandingin. Oh, nggak apa-apa kok, yang negara lain lebih parah kok. Menurut saya itu analogi yang tidak tepat juga. Ya. Kayak ibaratnya rumah kita kebakaran ya. Oh, nggak apa-apa, kita masih dapur yang kebakar. Itu rumahnya lebih hancur loh. Ya. Mama tenang aja, nggak apa-apa, kita baru dapur kok. Itu lebih hancur. Udah diam di rumah, nggak kayak gitu. Itu cara pikir yang salah juga menurut saya. Kan ada yang kayak gitu cara pikirnya. Ya. Banjir, papa ini udah banjir pada sampai segini, tenang aja, tetangga sebelah udah segini, udah nggak apa-apa. Ya. Itu cara pikir yang keliru menurut saya. Akui itu krisis, akui itu masalah, ya, tapi respon kita yang menentukan. Ya. Karena kalau kita nggak tahu itu masalah, kalau Pak Dahlan Iskan menyebutnya itu fase denial, kita menyangkal. Yang sulit kita sendiri, obatnya nggak ketemu. Tapi kalau kita akui, oh ini penyakitnya, betul? Akhirnya cari tahu obatnya. Ada kemungkinan untuk sembuh, tapi kalau kita sangkal nggak sembuh jadinya. Ya, nah lewati fase denial itu, ya. Dan penelitian dari university ini mengatakan syukur dan yakin kepada Allah membuat orang lebih bahagia. Jadi punya agama itu membahagiakan. Makanya saya nggak setuju orang yang mengatakan, oh ini bisnis masih po, jangan bawa-bawa agama. Ini politik masih po, jangan bawa-bawa agama. Justru agama itu masih dibawa kemana-mana, benar nggak? Anda ke jamban saja masih bawa agama, benar nggak? Ada doanya. Ada adabnya. Salah-salah ngawur jadinya, nggak sehat jadinya. Kemana aja masih bawa agama gitu. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke bisnisnya. Kita akan bahas sisi bisnisnya, ya, melek bisnis. Kita lihat. Jadi gini loh logikanya. Jangan panik, tenang dulu ya, tenang. Ini langsung panik, tenang ya. Ini pelajaran kimia atau fisika? Matematika ya. Itu dulu sekolah nggak itu ya? Jangan-jangan sekolah dulu bayarnya pakai dodol itu ya. Matematika, sinus, kosinus dan tangen ya. Apa artinya ini? Ada yang bisa menjelaskan? Saya juga aslinya nggak ngerti ya. Pas mau presentasi baru belajar lagi gitu ya. Jadi sinus kosinus itu ya paling tinggi angka berapa? Hah? Sinus kosinus paling tinggi angka berapa? Angka 1. Paling kecil angka berapa?